Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana Alak sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 pada Universitas Halu Oleo 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di mana mengambil materi kelas 7 yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan pada unit kerja saya yaitu SMP Negeri 2 Pangsit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Ya, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap maya, tatap muka kita kali ini masih pakai HP dan pakai laptop. Ya, berdoa kita semua semoga Corona ini, COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kelas kita seperti biasanya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan terlebih dahulu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Nak Najma yang telah memimpin teman-temannya berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, Ibu lihat di sini di layarnya Ibu sudah ada Nureski, Arini, Luhtia, Nurul Anissa, Vivi, Najma, Haura, Sri Makfira, ada Asisa, ada Fikra, ada Handayani, ada Mei Handayani, ada Ma'rif dan ada Fadli. Ya, terima kasih anak-anakku karena telah terhubung dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini pada kesempatan hari ini. Sebelum kita lanjut, Ibu putarkan sebuah lagu. Ya, itulah tadi salah satu lagu nasional. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelumnya Ibu akan memberi kalian kompetensi dasar daripada materi kita hari ini adalah yang pertama yaitu menganalisa bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kedua, menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun indikator pencapaiannya adalah bahwa kalian dapat mendeskripsikan pengertian kerjasama, mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu peserta didik dapat menampilkan sikap kerjasama. Sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sikap toleransi dalam pembelajaran mengenai pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah mengamati tayangan video, kalian bisa mempelajari, mendeskripsikan mengenai kerjasama. Berikutnya, model pembelajaran kita pada hari ini adalah memakai basic learning dengan pendekatan scientific learning dengan metode berdiskusi, kerja kelompok, serta tanya jawab dan memecahkan masalah yang diberikan. Adapun penilaian pada hari ini masih seperti yang lalu, yaitu penilaiannya masih nilai 75. Di mana di sini Ibu akan menilai sikap, menilai pengetahuan, dan menilai keterampilan. Sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. 1, Asisa apa? Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Pedoman dalam bertingkah laku. 2. Jadi Ibu anggap bahwa materi kalian minggu lalu kalian telah kuasai, kalian telah ketahui bersama ya. Alhamdulillah ternyata kalian bisa masih ingat mengenai pembelajaran kita pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuki pembelajaran kita yang baru, yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Coba Ibu lihatkan ini apa di situ? Gotong royong. Bekerjasama mengangkat rumah. Dalam bidang memindahkan rumah. Memindahkan rumah. Bekerja sama mengangkat untuk memindahkan rumah. Bekerja sama dalam mengangkat atau memindahkan rumah. Ini rumah apa ini? Rumah kayu. Rumah panggung. Siapa yang rumah panggung rumahnya? Saya, Bu. Iya. Di rumahnya Ibu juga rumah panggung. Jadi ini adalah rumah yang merupakan rumah tradisional kita ya. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai orang masyarakat sekarang sudah mulai membangun rumahnya rumah beton. Kalau rumah khas daripada Bugis itu adalah rumah kayu. Dulunya kalau kita mau pindahkan itu rumah kayu tinggal memberitahukan saja kepada masyarakat bahwa si A akan melaksanakan yang namanya pindah rumah, maka bergotong royonglah, bekerja samalah masyarakat kita untuk selanjutnya kalian akan Ibu bagikan. Ibu bagikan kelompoknya. Sudah Ibu bagikan kelompoknya? Sudah. Sudah? Oke, sudah tahu semua kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang ada nanti di LKPD-nya, perhatikan ya, di LKPD-nya tersebut, anak-anakku cari apa itu kerjasama. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian kalian akan mencari apa sih arti penting daripada kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jawabannya tersebut bisa kita lihat dalam video yang akan Ibu tayangkan. Oh. Apa itu?
Ya, itulah tadi tayangan video, di mana tayangan videonya tersebut adalah mengenai kerjasama tim. Nah, kira-kira setelah kalian melihat video tersebut, apa yang ada di video itu tadinya? Siapa yang bisa? Ibu. Ya, silakan. Kerjasama yang dilakukan oleh para hewan tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Apa nak ulangi? Diulang. Kerjasama yang dilakukan oleh para hewan tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Iya, kerjasama yang dilakukan hewan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi kita ini sebagai makhluk sosial harus selalu saling bekerja sama. Karena kita ini sebagai manusia, di mana merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan, maka kita diberikan akal, diberikan pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi walaupun mampu memenuhi tersebut, tetapi kita juga tidak bisa hidup seorang diri karena kita ini sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan yang namanya Orang lain. orang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Apa itu bagian berikutnya? Yaitu bentuk-bentuk kerjasama di dalam bidang kehidupan. Di dalam bidang kehidupan ada 4 kerjasama. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, Bersama bidang ekonomi. hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, Kerjasama Hubungan ekonomi dalam pertahanan dan keamanan. dalam pertahanan dan keamanan. Yang keempat, Kerjasama dalam bidang antar umat beragama. umat beragama. agama. Sekarang anak-anakku, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Di sana nantinya kalian bisa mencapai atau menjawab pertanyaan daripada LKPD yang nomor 2. Nah, yang mengenai nomor 2 yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenai pengertian dari kerjasama itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, ini dia kerjasama dalam berbagai bidang. Sekarang kita akan membahas di bidang yang pertama, yaitu bidang sosial politik. Nah, saat kita membahas mengenai kerjasama dalam suatu bidang, kita harus tahu dulu apa landasan hukumnya yang dijadikan sebagai suatu pijakannya, ya. Jadi kalau kita sedang berbicara mengenai kerjasama dalam bidang sosial politik, kita harus tahu dulu bahwa landasan kehidupan sosial politik di Indonesia itu terdapat di dalam Pancasila, yaitu sila keempat, yang mana bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini dia bidang ekonomi. Sama seperti bidang sosial politik tadi, kita harus tahu dulu apa yang menjadi landasannya, ya. Landasan kehidupan ekonomi di Indonesia itu didasarkan oleh 2 pasal, ya, yaitu ada pada pasal 23A UUD 1945 dan ada di dalam pasal 33 ayat 1 yang terdapat di dalam UUD 1945. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bidang yang ketiga, yaitu kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini dia pertahanan dan keamanan. Sama seperti dalam bidang ekonomi tadi, bidang pertahanan dan keamanan ini memiliki 2 landasan hukum. Ya, landasannya itu terdapat di dalam pasal 30 ayat 1 di dalam UUD 1945 dan pasal 27 ayat 3 di dalam UUD 1945. Nah, itulah tadi mengenai video daripada bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekarang tadi kan sudah dibagi kelompoknya. Sekarang
masing-masing masuk ke kelompoknya, buka di Google Classroom-nya, masuk di bagian LKPD-nya, LKPD kerjasama, silahkan kalian buka. Setelah kalian buka, kalian bekerja sama bersama teman-temannya, teman kelompoknya, untuk mengerjakan apa itu kerjasama. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di kelompok satu adalah bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat adalah bentuk kerjasama antar umat beragama. Silakan dikerjakan anak-anakku. Link daripada LKPD yang telah Ibu bagikan. Ya, di kelompok 1 sudah terlihat ada pengertian kerjasama ya. Jadi tugasnya adalah yang pertama adalah itu mencari diskusi apa itu kerjasama. Yang kedua bentuk-bentuk kerjasama itu seperti apa. Kemudian yang ketiga arti penting kerjasama. Kelompok 1 masih di nomor 1. Kelompok 2, wow bagus sekali nih kelompok 2. Wow. Kelompok 2, wow sudah ada gambar. Sudah ada nomor 3 juga mereka sudah kerjakan. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kenapa? Kalau ada masalah silahkan ditanyakan kepada Ibu. Silakan. Ya, kelompok 2 ini salut sekali Ibu lihat ini. Sudah selesai bentuk-bentuk kerjasamanya. Oh iya, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Benar sekali. Di sana dia memberikan contoh-contoh dalam kerjasama. Ya, ada koperasi, ada antrian membayar pajak, kemudian apalagi di situ. Kemudian nomor 3 ya sudah mengerjakan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk kelompok 2, halo kelompok 2, siapa kelompok 2 di sini? Saya, Bu. Tolong di bagian nomor 2 ini tuliskan landasan pasalnya. Pasal berapa yang memuat mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi? Berapa? Nah, coba kalian lihat dulu. Terdapat pada pasal berapakah landasan ekonomi itu? Sama juga ya, untuk kelompok 1, landasannya itu apa? Pada pasal berapa? Pada Pancasila, sila keberapa? Sama juga dengan kelompok 3, seperti itu juga. Kelompok 3 mana ini kelompok 3? Aura, Andayani, dan Mei. Selesai, Bu. Selesai, Bu. Selesai? Kelompok berapa ini yang selesai? 2, Bu. Wow, kelompok 2 sudah selesai. Mana yang lain? Ayo. Masa kalah dari kelompok 2? Jadi nanti anak-anakku siapkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya, hasil pekerjaannya. Ya, jadi dipresentasikan nanti hasil kerjanya, seperti apa hasil kerjanya, ya. 1 orang yang membacakan hasil kerjanya. Oke, sudah selesai kelompok 2. Kalau kelompok 2 sudah selesai, sambil menunggu yang lain, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil kerja Anissa. Ya, Guru Anissa, silakan Ibu perlihatkan ya, presentasikan ya. Halo, yang lain? Ya, Bu. Oke, yang lain diperhatikan presentasi daripada kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Dengan ini Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Pajak dari pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23A UUD 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. 1. Kerjasama sektor industri melalui ASEAN. 2. Kerjasama di sektor cadangan pangan. 3. Kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. 4. Kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. 5. Dibentuknya pasar promosi ASEAN. Contoh dari gambar tersebut. Ya, apa contohnya itu? Mengenai gambar apa? Operasi ya. Bayar pajak. Bayar pajak. Dan lainnya. Dan lain-lainnya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil karyanya atau kerjasamanya bersama teman-teman kelompoknya. Nah, setelah kelompok 2 menyajikan hasil presentasinya, hasil kerja kelompoknya, kira-kira dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Kelompok Oh ya, silakan. Kelompok 4 ada pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Siapa sajakah yang wajib membayar pajak? Pertanyaannya kelompok siapa sajakah yang membayar pajak? Kelompok 2, silahkan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan. Semua warga negara Indonesia yang wajib pajak. Jawabannya katanya semua warga negara yang wajib pajak. Ya. Menurut kelompoknya tadi yang bertanya, Najma, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, Najma? Iya, Bu. Oh iya, jadi yang mempunyai kewajiban membayar pajak adalah orang-orang yang sudah wajib pajak. Apakah seperti kalian ini termasuk wajib pajak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak termasuk dalam wajib pajak? Oleh karena belum mendapatkan penghasilan. Jadi berdasarkan tadi presentasi daripada kelompok 2 yang menyatakan bahwa dalam bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi itu adalah kerjasamanya yaitu dalam bentuk koperasi dan membayar pajak. Kenapa koperasi dikatakan sebagai kerjasama dalam bidang ekonomi? Karena memuat yang namanya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena kerjasama itu artinya bergotong royong. Ya, beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, yang lain, apakah ada yang sudah selesai? Saya Bu. Kelompok 1. Siapa yang mau melakukan presentasi di kelompok 1? Lihat, bentar ya. Oke, silakan. Siapa yang mau membacakan presentasinya kelompok 1?
Sri Makpira ya? Oh Ya, iya. Bu. Silakan kepada Sri Makpira untuk membacakan presentasi hasil kerja kelompok 1. Dipersilahkan. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa Pancasila Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah dalam perwakilan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada, Bu. Ada. Apakah Silakan. pemilihan ketua kelas merupakan salah satu contoh dalam kerjasama dalam bidang sosial politik? Mengapa pemilihan ketua kelas merupakan salah satu contoh dalam bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik? Silahkan dijawab kelompok 1. Karena pemilihan ketua kelas ditentukan dan dipilih oleh seluruh anggota kelas atau siswa kelas tersebut. Apa menurut kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Udah, Bu. Oke. Beri dulu aplaus untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerjanya. Kesimpulan yang pertama bisa kita ambil bahwa kerjasama itu adalah ingat pada masa penjajahan dahulu, pada sama orang Indonesia ingin merdeka, sehingga seluruh warga masyarakat bekerja sama, bahkan ada yang korban jiwa, korban harta dan sebagainya. Demi apa? Demi mencapai kemerdekaan. Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan yang pertama. Tidak apa? Kerjasama dalam bidang Sosial politik. apa? Kerjasama dalam Sosial politik. sosial politik. Iya, 2. Ekonomi. 3 hari ini. Bidang Pertahanan dan keamanan. 4. antar umat beragama. Antar umat beragama. Tadi yang pertama kerjasama dalam bidang sosial politik terdapat pada sila keempat. Sebutkan sila keempat hari ini. Sila keempat Oleh kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi, Muktia. terdapat pada pasal 23 Desa 1945 Pasal 23 dan pasal 3 ayat 1. 1. Contohnya apa? Membayar pajak. Pajak. Ikut dalam Kegiatan koperasi. Oke. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan dan keamanan. Mei Handayani terdapat pada pasal? Pasal berapa? 30. Pasal 30 dan pasal? Pasal 30 dan pasal 27. Pasal 30 dan pasal 27. Kalau Vivi, yang ketiga, kerjasama antar umat beragama terdapat landasan hukumnya pada pasal berapa?
Pasal? Dibuka mikrofonnya. Pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2 di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Apakah arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Hari ini satu. Arti penting? Satu. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 3. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan. 5. Meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Contohnya, kalau kita mau mengangkat sesuatu berat, kalau kita sendiri akan butuh waktu lama. Tapi jika kita bekerja sama antara 2 orang atau 3 orang, maka akan cepat selesai. Jadi penting sekali kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Persatuan dan kesatuan bangsa, persaudaraan dan kebersamaan, serta mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jadi seperti itu. Nah, kerjasama telah menjadi akar budaya bangsa masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan kehidupan telah dilakukan masyarakat. Hal ini karena masyarakat sebagai makhluk sosial, seperti itu. Nah, itulah mengenai kerjasama. Diingat, nanti diberikan tugas, ada di LKPD-nya, buka di Google Classroom-nya, kalian buka Google Classroom-nya di situ, ada di situ tugasnya. Karena waktu kita sudah hampir selesai, maka Ibu berikan tugas di rumah ya, kerjakan ya. Iya, Bu. Dikumpul minggu depan. Paham? Paham. Oke. Itulah tadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini, mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Harapannya Ibu, setelah kalian ketahui apa itu kerjasama, kalian bisa melakukan kerjasama terhadap teman-temannya yang lain. Kerjasamanya ada apa? Kerjasama positif. Jangan sekali-kali melakukan kerjasama yang tidak baik, ya. Karena kerjasama bisa mempererat persaudaraan, bisa memeliharakan pekerjaan, seperti itu. Jadi harapannya bekerja samalah di hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, tadi mengenai materi kita hari ini mengenai bentuk-bentuk kerja sama. Kita akan membahas materi yang berikutnya mengenai kerjasama di dalam berbagai kehidupan masyarakat, keluarga, dan sekolah pada pertemuan berikutnya. Seperti itu dulu materi kita pada kesempatan hari ini. Diingat anak-anakku supaya tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga jarak supaya kita terhindar ataupun wabah daripada COVID-19 ini cepat-cepat berlalu sehingga kita bisa kembali dalam tatap nyata. Ya, bukan seperti ini lagi. Demikian dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Setelah pembelajaran, silakan kita. Sudah, Bu. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Najma telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang telah ikut bergabung dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini.
Demikian Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.